Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun dan dimanapun Anda menonton video ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, serta selalu dapat bersyukur dalam keadaan apapun. Perkenalkan, saya Lintang Febio Arafi Firstananda dengan NIM 22963410 dari kelas 22 IK 03. Di sini saya akan memaparkan tentang masa remaja yang mungkin teman-teman sendiri juga sedang mengalami, karena masa remaja sendiri dikenal dengan masa yang memiliki emosionalitas yang tinggi. Dalam masa remaja ini, hendaknya remaja menghadapi dengan kuat secara jasmani maupun mental, sebab akal yang sehat akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan mental seorang remaja. Pada masa remaja sendiri, muncul rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya, yang itu menjadi konflik pada diri mereka masing-masing. Dan karena munculnya rasa ketertarikan itu, mungkin beberapa remaja mengalami rasa yang takut, minder, dan kebingungan akan penyesuaian diri dalam lingkungannya. Karena itu, perlu dihindari beberapa hal yang dapat menimbulkan munculnya emosi negatif pada remaja sendiri, seperti rasa marah, sedih, kecewa, cemas, dan lain sebagainya. Serta rasa tidak nyaman dan tidak puas dalam kesehariannya dapat menyebabkan remaja mengalami gangguan emosi, dan hal inilah yang menyebabkan remaja tersebut menjadi dikatakan nakal. Pada masa remaja sendiri, muncul rasa emosi yang berbeda dengan orang dewasa maupun anak-anak. Pada masa remaja, emosi seringkali meluap tinggi dan menggebu-gebu. Remaja akan mudah emosi jika permintaannya atau keinginannya tidak terpenuhi atau tidak terlaksana. Dan remaja akan cenderung emosi jika menerima penolakan, bahkan itu dari orang tuanya. Dia juga akan tetap merasa emosi. Hal ini disebabkan karena remaja belum terlalu mengetahui mana yang disebut kebutuhan dan mana yang disebut keinginan. Secara spesifik, ada emosi yang terjadi di diri para remaja. Di antaranya, yang pertama, ada rasa emosi. Emosi akan lebih mudah muncul dibandingkan rasa yang lainnya. Jika seorang remaja dipermalukan, direndahkan, atau bahkan dipojokkan di hadapan orang banyak, ataupun temannya sendiri, maka muncullah rasa emosi tersebut. Tidak jarang juga remaja melampiaskan emosinya itu kepada orang yang berada di sekitarnya. Yang kedua, ada rasa takut. Ketakutan yang dialami oleh remaja, contohnya ketakutan terhadap suatu masalah yang dialaminya, mungkin di dalam pertemanan atau di dalam keluarga, ataupun sebuah penolakan entah itu dari teman ataupun dari keluarganya sendiri. Selanjutnya yaitu ada ketakutan terhadap ancaman pada diri mereka sendiri. Seperti yang kita tahu, ketakutan terhadap ancaman yang akan terjadi pada diri sendiri, seperti halnya ketika kita pergi keluar malam hanya untuk misalnya anak kos mencari makan di melewati tempat yang sepi, mungkin menjadi suatu rasa takut untuk pergi keluar mencari makan pada malam hari. Berikutnya, nomor 3, pada masa remaja juga sering dikaitkan dengan rasa cinta. Anak-anak dari usia balita hingga mulai memasuki remaja dari mulai umur 3 tahun hingga 16 tahun. 16 tahun sudah memasuki masa remaja karena sudah memasuki masa pubertas. Dalam perkembangannya, rasa cinta terhadap remaja perlu sekali pengawasan dari orang tua. Pada masa remaja, remaja akan cenderung untuk menutupi rasa tersebut kepada orang tuanya, termasuk menceritakan apa yang sedang ia alami. Seperti saat ini dia sedang menyimpan rasa terhadap seseorang, remaja tersebut lebih memilih untuk menyimpannya daripada untuk menceritakan kepada orang tuanya. Selanjutnya membahas tentang rasa suka atau rasa cinta tersebut. Melanjutkan soal rasa suka dan rasa cinta tadi. Pacaran merupakan masa di mana terdapat dua orang individu berbeda jenis yang memiliki komitmen untuk menjalin hubungan lebih dari sekedar teman. Pacaran yang dilakukan oleh kedua individu tersebut bukan hanya tentang saling menyukai, namun juga saling berbagi dan saling menerima apapun tentang kondisi pasangannya.
Menurut Profesor J. Steinberg yang merupakan seorang psikolog dan psikometri dari Amerika, terdapat 3 komponen, yaitu keintiman, gairah, dan komitmen. Keintiman sendiri memiliki elemen emosi yang di dalamnya terdapat komponen yaitu kehangatan, kepercayaan, saling menghormati satu sama lain, saling terbuka, dan keinginan untuk membina suatu hubungan. Yang kedua ada gairah. Gairah sendiri adalah elemen motivasi yang didasari oleh rasa tertarik terhadap daya tarik fisik dan daya tarik seksual sehingga menimbulkan perasaan senang, berbunga-bunga, dan terpesona. Yang ketiga ada komitmen. Komitmen sendiri merupakan elemen kognitif dalam bentuk tindakan seperti menerima pasangan tanpa syarat dan turut menjaga suatu hubungan serta melindungi suatu hubungan dari masa kritis. Ketiga dimensi tersebut menghasilkan 8 tipe hubungan yang berbeda-beda. Yang pertama, tidak adanya cinta atau non-love. Hal ini biasa ditemukan ketika di dalam sekolah seperti hubungan antara guru dengan siswa. Yang kedua ada rasa suka. Rasa suka sendiri adalah sebuah rasa cinta yang terdiri dari keintiman semata, di mana hubungan secara esensial dimaknai sebagai hubungan persahabatan. Yang ketiga ada cinta tergila-gila. Cinta tergila-gila adalah cinta yang dibangun oleh komponen nafsu dan bersifat obsesif. Yang keempat ada cinta kosong. Cinta kosong sendiri adalah cinta yang dilandasi komitmen saja tanpa adanya nafsu, di mana ini biasanya terjadi dalam sebuah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Yang kelima ada cinta romantis. Cinta romantis sendiri adalah hubungan cinta yang didasarkan pada komponen nafsu dan keintiman, sehingga diwarnai dengan nafsu yang kuat dan keinginan untuk mengenal secara lebih dekat. Yang keenam adalah cinta karib. Cinta karib sendiri adalah sebuah cinta yang dibangun oleh dasar keintiman dan komitmen. Yang ketujuh ada cinta konyol. Cinta konyol sendiri adalah sebuah cinta yang terbangun oleh komponen komitmen dan nafsu di dalamnya. Namun hanya terdapat sedikit komponen keintiman. Yang kedelapan ada cinta sempurna, yaitu adalah sebuah cinta yang ideal. Dan ini terlibatnya ketiga unsur pembentukan cinta. Oke, jadi sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.